Saudara-saudariku yang terkasih, Pace Ebene. Pada hari ini kita merenungkan Injil Matius pasal 21 ayat 33 sampai dengan 44, dilanjutkan ayat 45 sampai dengan 46. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hambanya itu. Yang seorang mereka pukul, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian Tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya Tuan itu menyuruh anaknya kepada mereka. Pikirnya, anakku pasti mereka segani. Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Maka mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata imam-imam kepala dan tua-tua itu kepada Yesus, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Mendengar perumpamaan Yesus itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Maka mereka berusaha menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap Yesus adalah nabi. Saudara-saudariku yang terkasih, Injil yang kita dengarkan pada kesempatan ini membantu kita untuk merenungkan 3 poin penting dalam kehidupan kita, untuk kehidupan kita. Yang pertama, mengenai tanggung jawab kita sebagai pengelola karunia Allah. Tuan tanah dalam kisah ini mewakili Allah, dan kebun anggur adalah dunia yang Dia ciptakan. Setiap orang dipanggil untuk menjadi pengelola karunia dan anugerah yang diberikan oleh Allah. Kita adalah penyewa dalam kebun Allah ini, dan Dia mengharapkan kita untuk menggunakan waktu
bakat, dan harta yang Dia berikan kepada kita dengan bijaksana dan untuk kemuliaannya. Hal yang kedua, akuntabilitas di hadapan Allah. Para penggarap yang memperlakukan hamba-hamba dan bahkan anak tuan tanah dengan kasar, mewakili ketidaktaatan dan keangkuhan manusia terhadap kehendak Allah. Kisah ini mengingatkan kita akan akuntabilitas kita di hadapan Allah. Kita akan diminta pertanggungjawaban atas cara kita menggunakan segala sesuatu yang diberikan kepada kita. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk hidup dengan penuh kesadaran akan kehadiran dan kehendak Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Hal yang ketiga, panggilan untuk membuahkan buah kerajaan Allah. Puncak kisah ini adalah ketika Yesus mengutip nas Alkitab yang menyatakan bahwa batu yang ditolak oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Ini merujuk kepada Yesus sendiri yang meskipun ditolak oleh orang-orang akan menjadi dasar dan penjuru bagi kerajaan Allah. Bagi kita sebagai umat-Nya, panggilan ini mengingatkan kita untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah, membawa buah roh dalam kehidupan kita, dan memberikan kesaksian tentang Kristus dalam segala hal yang kita lakukan. Saudara-saudariku yang terkasih, masa Prapaskah adalah waktu yang tepat bagi kita untuk merenungkan tanggung jawab kita sebagai pengelola karunia Allah, untuk mengakui akuntabilitas kita di hadapannya, dan untuk memperkokoh komitmen kita untuk membawa buah kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Marilah kita gunakan waktu ini untuk memperdalam hubungan kita dengan Allah dan untuk hidup dengan penuh kesadaran akan kehendak-Nya. Tuhan memberkatimu.